Sudah lebih dari 2 bulan warga Dusun Kelapar 1 harus berjuang mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mereka harus memikul air dari sumber yang masih tersisa. Sedangkan untuk mandi dan mencuci, warga terpaksa datang langsung ke sumber air secara bergantian agar pasokan tidak cepat habis. Di tengah kondisi tersebut, warga hanya mengandalkan bantuan air bersih yang datang 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Namun penyalurannya dilakukan secara bergilir sehingga tidak semua warga selalu mendapat bagian. Kesulitan semakin bertambah setelah pompa Pamsimas rusak akibat terus menyedot saat sumber air mulai mengering. Meski sudah diperbaiki, pompa tetap tidak dapat beroperasi karena debit air di mata air sudah hampir habis. Sementara jaringan PDAM belum menjangkau wilayah ini karena berada di dataran yang lebih tinggi. Dapat bantuan atau seperti apa kalau air bersih itu? Ya kadang tangki itu dibagi-bagi. Itu berapa hari sekali? Mungkin 1 minggu 2 kali apa gimana itu dibagi-bagi. Kadang nggak ada yang keduman gitu. Nggak kebagian ya? Nah, ada yang nggak kebagian. Terus emang selama ini seperti itu? Iya. Ya selama kekeringan ya seperti itu. Dan pasti terjadi kekeringan di sini ya? Pamsimas mati. Kenapa itu matinya? Pompanya yang nggak kiat, ya nggak kuat. Ya. Karena udah habis airnya ya. Habis airnya ya, tapi apa? Ya sering untuk nggak apa ini namanya? Nggak ngangkat ya? Nggak ngangkat. Jadi nyedot terus, nggak ada hentinya gitu. Jadi ya boros, mungkin boros spepatnya pompa gitu. Selain itu, dampak kekeringan juga dirasakan siswa di SD Negeri Ceruk di Dusun Kelapar 1. Sekolah yang selama ini mengandalkan Pamsimas dan mata air, kini kehilangan pasokan air akibat debit air terus menurun. Pompa penyedot air di sekolah pun mengalami kerusakan. Akibatnya, kebutuhan air untuk toilet dan wudhu siswa menjadi terganggu. Pihak sekolah terpaksa mengandalkan masjid di samping sekolah yang menggunakan sumber air yang sama. Namun saat debit air sangat kecil, hanya sebagian siswa yang dapat berwudu di sekolah, sementara siswa lainnya terpaksa menunaikan sholat setelah pulang ke rumah. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah maupun pihak lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih, serta solusi jangka panjang agar krisis air yang terjadi hampir setiap musim kemarau tidak terus berulang. Itu beberapa minggu bahkan mungkin sudah ada sebulan lebih tidak ada hujan, nah sehingga untuk yang dari mata air itu ya sudah mengecil. Nah, kebetulan yang dari Pamsimas ini sudah ya juga volume mengecil, karena malah sekarang peralatan ini untuk nyedot itu rusak, sehingga ya sekolahnya ya untuk saat ini sangat kekurangan air. Nah, kebetulan sekolah kami itu berdekatan dengan masjid. Nah, masjid ini sumber airnya dari mata air yang kadang-kadang ya mengalir, kadang-kadang udah macet. Menurut pihak sekolah, musim kemarau tahun ini lebih panjang dibandingkan tahun lalu. Kondisi tersebut menyebabkan sumber air cepat mengering dan mengganggu aktivitas warga maupun proses belajar mengajar. Dari Kulon Progo, jurnalis Info TV melaporkan.